organisasi itu tidak melelahkan. Organisasi itu menyenangkan, organisasi itu ada membangun solidaritas, kebersamaan. Belajar banyak hal dari pengalaman-pengalaman yang tidak kita dapatkan misalkan dari bangku perkuliahan, kemudian juga di bangku sekolah sebelum perkuliahan juga itu tidak bisa kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Siang, Selamat Alisa. siang juga kepada teman-teman sosial media. Selamat datang pada acara Fosma Talk. Dan saya selaku host atas nama Nuralisa Putri Azahra, Forum Silaturahmi Mahasiswa 2025 dengan bidang PK khususnya. Dan saya di sini tidak sendiri bersama narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Beliau juga merupakan seorang demisioner Forum Silaturahmi Mahasiswa. Boleh langsung perkenalkan aja nih Kak. Baik, terima kasih host atau Alisa ya. Iya. Izin kawan-kawan semuanya, selamat siang teman-teman media sosial daripada Forum Silaturahmi Mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Munawir Sazali. Biasanya akrab dipanggil Nawir. Saya juga merupakan demisioner Forum Silaturahmi Mahasiswa atau yang biasa akrab disapa Fosma. Itu pada tahun 2023-2024 yang alhamdulillah saya juga menjadi ketua umum pada tahun itu dengan mempunyai nama angkatan Ziora. Nah, Ziora itu juga mempunyai slogan Be Leader from Zero to Hero. Nah, kalau tahun ini nama angkatannya apa? Untuk tahun ini nama angkatannya yaitu Kabinet Karya Darta. Karya Darta ya berarti ya? Betul. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan membahas standar media sosial kepada anak muda khususnya di ranah organisasi nih Kak. Karena saat ini anak muda itu sangat kebingungan apakah mereka ikut organisasi atau tidak. Oke, gitu. betul. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Boleh. Pertanyaan pertama ini kira-kira mungkin biasanya kakak itu menggunakan media sosial sehari-harinya apa? Sehari-hari kakak menggunakan media sosial. Nah, teman-teman, tentu yang tidak bisa kita pungkiri, pasti kalau kita menggunakan sosial media, itu tidak terlepas dengan yang namanya WhatsApp kan ya? Betul sih. WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain. Cuman kalau kakak sering biasanya menggunakan WhatsApp sama Instagram. Kalau segi waktu-waktu sekarang ini. Jadi kalau sekarang ini, akhir-akhir ini kakak sering menggunakan WhatsApp dan juga Instagram. Kalau Alisa sendiri? Lalu sebenarnya juga sama Kak, WhatsApp dan Instagram. Tapi akhir-akhir ini juga sering banget scroll TikTok gitu. Scroll TikTok ya? Jadi iya. scroll TikTok yang maunya 5 menit jadi 1 jam ya? Betul banget. Itu entah kenapa kayak kita nggak bisa menghandle atau mengkontrol waktu kita untuk scroll-scroll sosmed gitu Kak. Jadi agak sulit gitu. Okay. Nah itulah permasalahannya. Ya, jadi menurut kakak nih, dalam sosial media itu kira-kira lebih banyak memberikan motivasi atau hal yang baik atau malah sebaliknya gitu memberikan tekanan-tekanan terhadap anak-anak muda khususnya untuk ikut dalam berorganisasi gitu kan? Oke, pembicara terkait daripada media sosial di era sekarang yang memang hari ini tidak dapat dipungkiri kan ya, anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun sudah main media sosial. Betul. Apalagi anak-anak remaja. Yeah. Cuman kalau berbicara terkait daripada manfaat ataupun terkait daripada negatif, itu tergantung bagaimana hari ini kita memahami konteks media sosial hari ini. Apakah media sosial itu bisa menjembatani kita sebagai bentuk edukasi kita, apakah sebagai bentuk terkait daripada pola pikir untuk menumbuhkan kritis pemikiran kita, atau hanya sebaliknya? Apakah media sosial akhir-akhir ini hanya sekadar hiburan? Menurut kakak pribadi, media sosial itu tidak hanya hiburan. Karena banyak juga media sosial itu memberikan edukasi, entah itu tentang sejarah, entah itu tentang organisasi khususnya, dan segala macam. Dan ada juga memanfaatkan media sosial itu terkait bagaimana branding hari ini organisasi ataupun kampus pada umumnya. Nah, sedangkan kita khususnya di PBAK ya kita ya, kalau di PBAK Antasari kan entah itu tugas daripada bentuk PBAK kan itu memanfaatkan media sosial. Iya, betul. Nah kan artinya hari ini media sosial juga bisa diberikan kebermanfaatan untuk sesama, cuman tergantung bagaimana hari ini yang memakainya. Nah kalau menurut saya seperti itu sih Alisa. Oke, jadi itu tergantung dari pemakaian orang individu gitu ya Kak? Iya. Oke, nah jadi pertanyaan selanjutnya ini, apakah kakak pernah terpengaruh oleh standar media sosial yang harus mengikuti tren tersebut? Misalkan kayak Velocity, misalkan kan sering banget nih di era sekarang tuh tren-tren Velocity dan lain sebagainya. Itu apakah pernah kakak terpengaruh untuk ikut juga harus dalam tren tersebut atau tren yang lainnya gitu? Oke, pengaruh ataupun ikut daripada tren ya? Sebenarnya pernah kakak ya dulu
terkait mau ikut tren daripada TikTok ataupun media sosial yang kiranya beredar pada saat itu, terkait bagaimana hari ini media sosial itu bisa memberikan kebermanfaatan untuk mengedukasi teman-teman media sosial semuanya. Nah, jadi saya terpengaruh, jadi coba ingin ikut juga bagaimana kita coba bisa mengedukasikan pemikiran kita ke kawan-kawan semuanya di media sosial. Cuman kalau bentuk tren ataupun jenis konten itu biasanya dengan teman-teman organisasi kakak. Jadi kan kayak dulu waktu Ramadan biasanya ada tuh tren yang apa tuh yang menggunakan senter. Nah, itu pasti teman-teman perempuan di organisasi kakak khususnya, ayo tuh bikin ini tuh, ayo tuh bikin ini. Artinya ya memang kita tidak dapat memungkiri bahwa tren TikTok ataupun tren media sosial itu akan biasanya terpengaruh juga untuk kayaknya asik nih diikuti, kayaknya asik nih kalau memangnya kita coba bikin juga. Nah, seperti itu sih, lebih karena penasaran ataupun karena melihat seru jadinya mau coba bikin juga. Seperti itu sih, Alisa. Tapi untuk sendiri itu nggak pernah ya, Kak? Kalau sendiri lebih ke arah mau melihat pada saat konten edukasi, kayaknya mau juga nih seperti ini bisa mengedukasi lewat media sosial. Karena kan kita mengedukasi itu tidak hanya berbicara berdialog tatap muka, cuma bisa juga kan lewat luring, media sosial. Seperti itu. Selanjutnya itu apa menurut kakak nih, sejauh mana pengaruh media sosial itu terhadap kehidupan anak muda dalam organisasi? Pengaruh ya? Iya, pengaruh. Tadi kan ya sudah kakak bilang terkait bagaimana hari ini pengaruh. Konteks positif dan juga negatif itu tergantung bagaimana anak-anak zaman sekarang itu memahami makna daripada media sosial. Teman-teman semuanya kan biasanya media sosial juga membentuk komunikasi kita di dalam grup. Biasanya kan di dalam berorganisasi itu pasti ada grup, divisi-divisi, departemen, ataupun dari acara-acara panitia pelaksana. Nah, itu kan salah satu manfaat nih sebenarnya untuk kita memanfaatkan media sosial. Artinya kita coba memanfaatkan komunikasi kita terkait bagaimana hari ini media sosial berpengaruh di era organisasi. Nah, namun kita tidak dapat memungkinkan juga bahwa ketika kita berbicara positif pasti ada yang negatifnya. Betul. Nah, negatifnya yang menurut kakak pribadi terkait media sosial di era organisasi hari ini, ada konten hoax atau penyebaran-penyebaran isu yang kiranya hari ini membuat mindset ataupun stigma daripada kawan-kawan yang mau ikut organisasi terpengaruh karena adanya konten ataupun edukatif yang kiranya membicarakan organisasi itu buang-buang waktu, organisasi itu tuh buang-buang uang, organisasi itu buang-buang tenaga, pemikiran dan lain segala macam, organisasi itu hanya melelahkan dan segala macam. Cuman ada juga bahwa konten ataupun media sosial yang kiranya memberikan keasikan daripada organisasi tersebut. Misalnya acara makrab dibuat konten, atau acara lagi kebersamaan dibuat konten yang membuatkan mindset bahwa, oh ini kah acara Fosma contohnya, oh ini kah acara organisasi ini, yang dilihat oleh semua orang, asiknya organisasi ini. Nah, artinya tergantung bagaimana hari ini media sosial itu memaknai daripada kawan-kawan semuanya. Seperti itu, Alisa. Iya, karena gini ya Kak, pelajaran-pelajaran yang di mata kuliah itu nggak ada kita dapatkan di organisasi, baik itu pun dengan sebaliknya, pelajaran ataupun pengalaman dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di organisasi itu nggak ada di mata kuliah gitu. Nah, jadi menurut kakak sejauh mana pengaruh media sosial tersebut itu terhadap minat dari keterlibatan anak muda untuk ikut berorganisasi? Minat ya? Minat anak muda keterlibatan dalam berorganisasi di era media sosial seperti ini. Teman-teman, saya rasa yang menonton hari ini adalah orang-orang yang pasti menggunakan media sosial. Tadi kan sudah ada tadi dikatakan Alisa bahwa media sosial itu mempunyai pengaruh yang luar biasa terkait daripada minat daripada keorganisasian hari ini. Nah, pada dasarnya kawan-kawan, media sosial itu sebenarnya bisa juga menjadi pengaruh positif ataupun negatif di anak muda zaman sekarang, khususnya mau anak yang berorganisasi. Positifnya, kita hari ini bisa melihat bagaimana organisasi itu memberikan minat dan bakat ataupun menumbuhkan pola pikir yang kritis terkait daripada edukasi-edukasi di setiap konten kreator daripada organisasinya tersendiri. Nah, lalu juga biasanya di organisasi ataupun di channel ataupun di konten daripada organisasi tersebut memberikan nuansa-nuansa solidaritas, nuansa-nuansa program kerja untuk mengenalkan forum silaturahmi mahasiswa khususnya ataupun organisasi-organisasi lainnya untuk mengenalkan bahwa
seperti ini organisasi yang ada di Forum Silaturahmi Mahasiswa, Iya. seperti ini organisasi yang ada di organisasi-organisasi lain. Namun negatifnya juga ada teman-teman, bahwa kita tidak dapat memungkiri ataupun tidak dapat memberikan hal ini negatif, karena pada dasarnya Alisa, terkait daripada konten biasanya ada juga edukatif yang ke arah kontra terhadap organisasi, karena kan tidak semuanya menyikapi organisasi itu adalah hal yang sifatnya baik. Betul. Yang dikatakan Alisa tadi kan bahwa organisasi tidak dapat dipelajari di mata kuliah, tidak dapat dipelajari di bangku perkuliahan pada saat kita duduk di kuliah. Nah, itu kan dari sisi positifnya. Namun ada kan pola pikir terkait daripada negatifnya, biasanya kita hanya sekadar buang waktu, kita hanya sekadar buang tenaga, kita hanya sekadar moral dan segala macam. Artinya itu menurunkan semangat kawan-kawan yang mau berorganisasi jadi tidak semangat. Karena melihat konten yang kiranya membuat edukasi organisasi ini tidak baik, organisasi ini memberikan sebuah pengalaman yang kurang baik, mengenakan, kurang baik. Artinya menjadi pola pikir penonton bahwa organisasi seperti ini ternyata, padahal realitanya kan tidak seperti itu ya Alisa ya. Iya, betul banget. Apalagi di Forum Silaturahmi Mahasiswa ya Alisa ya. Jadi di Posma itu sangat organisasinya itu sangat luar biasa. Kita belajar banyak hal dari pengalaman-pengalaman yang tidak kita dapatkan misalkan dari bangku perkuliahan, kemudian juga di bangku sekolah sebelum perkuliahan juga itu tidak bisa kita dapatkan kalau misalkan kita tidak berada di Forum Silaturahmi Mahasiswa ini. Nah, jadi ya teman-teman, selanjutnya bagaimana nih Kak cara kita untuk belajar manajemen media sosial itu untuk melakukan hal-hal yang positif atau yang bermanfaat gitu? Manajemen ya? Ataupun mengelola terkait daripada media sosial. Hari ini saya coba pernah riset ataupun pernah survei beberapa remaja, beberapa anak-anak sosial di era Web Zero itu lebih banyak social tools dibandingkan dengan social skills. Nah, perbedaan social tools ataupun social skill, kawan-kawan, social tool itu lebih banyak berinteraksi lewat handphone ataupun lewat media sosial ataupun lewat teknologi. Kalau social skill kan itu lebih interaktif dengan bertatap muka dan segala macam. Gitu ya, iya, jadi anak-anak zaman sekarang itu kalau berbicara menggunakan HP, kalau berbicara menggunakan media sosial segala macam, saya rasa itu sudah hal yang tidak dapat dipungkiri, skill-skill mereka itu terkait daripada sosial tools semuanya. Tapi beberapa hal sosial skillnya itu jadi menghilangkan. Banyak mahasiswa ataupun banyak anak muda yang introvert, banyak yang kurang bisa manajemen bagaimana berteman keluar. Kalau kita dulu pada tahun 2000 atau 19 ke atas kan biasanya banyak yang main di luar lapangan. Biasanya banyak yang main bola, banyak main-main petak umpet, segala macam. Kalau sekarang anak-anak sekarang ya sudah menggunakan handphone, menggunakan TikTok, menggunakan Instagram ataupun menggunakan media sosial. Namun ketika kita hari ini berbicara mengenai manajemen, apa yang dikatakan Alisa tadi, tentu kawan-kawan hari ini kita coba buka pola pikir dulu bahwa ya memang semua hal daripada teknologi ini tidak semuanya positif dan juga tidak semuanya negatif. Karena pada dasarnya positif daripada teknologi ini mempermudah interaksi kita, mempermudah kita mencari sebuah isu atau mencari informasi. Nah, artinya tinggal bagaimana hari ini teman-teman media yang nonton di channel Forum Silaturahmi hari ini, bagaimana bisa mengelola dan juga bisa mengadaptasikan bahwa teknologi itu tidak hanya bersifat positif. Nah, artinya tidak hanya juga bersifat negatif. Nah, artinya manajemennya tergantung dari diri sendiri. Apakah kita mementingkan teknologi ini untuk mempermudah mendapatkan sebuah informasi, untuk mempermudah komunikasi kita dengan teman yang di luar kota, ataupun mempermudah komunikasi kita dengan teman-teman yang kiranya jauh dijangkau. Nah, artinya tergantung bagaimana hari ini teman-teman media sosial itu menyikapinya. Seperti itu, Alisa. Oke, betul. Jadi terkait itu tadi Kak, yang anak muda yang sering menghabiskan waktunya lewat handphone, main game lewat handphone dan sebagainya. Padahal dulu itu kita sering banget main di luar ruangan, kayak alam terbuka dan sebagainya. Itu sebenarnya sangat seru sekali dan kita bisa
gimana ya, pengalaman itu nggak akan terulang ketika masa kecil gitu lah. Betul. Kalau Jadi sekarang kan lebih banyak mm-mm, ya, sudah main HP, main HP aja, bahkan kalau seharian di kamar seharian juga betah kalau iya, misalkan main HP aja gitu. Nah itu yang niatnya mau 5 menit jadi iya, 1 jam. nah itu kurang baik untuk diterapkan Eh, karena bisa menyebabkan sifat seorang cenderung lebih ke tertutup, introvert dan sebagainya gitu. betul. Nah jadi itu mengenai bagaimana cara kita manajemen sosial media. Kemudian apakah ada menurut kakak cara gitu untuk kita menjadikan media sosial itu sebagai peluang dalam berorganisasi? Oke, kawan-kawan, terkait bagaimana cara ya Hmm. peluang untuk berorganisasi, tentu sederhananya seperti ini. Ketika kita membuat konten, ketika kita membuat konten edukasi ataupun Iya. konten daripada biasanya ada live report atau Iya. after movie, Heeh. kegiatan-kegiatan kita, itu coba kita sharing di media sosial memberikan bahwa organisasi itu tidak melelahkan. Iya. Organisasi itu menyenangkan, organisasi itu ada membangun solidaritas, kebersamaan, segala macam. Artinya di media sosial coba kita bangun sebenarnya bukan hal kepencitraan, Mm-mm. tapi membranding organisasi itu juga hal yang harus dilakukan di media sosial sekarang. Iya, betul. Memberikan edukasi-edukasi, memberikan konten-konten sejarah, memberikan konten-konten yang kiranya hari ini membuat pola pikir bahwa organisasi itu baik, memberikan pola pikir bahwa organisasi itu tidak hanya mengeluarkan uang dan segala macam yang sudah disampaikan tadi. Nah, artinya kawan-kawan bahwa terkait daripada media sosial ini di era organisasi banyaknya bikin konten-konten yang menarik, entah itu jadi promosi, Iya. entah itu menjadi sebagai kenangan-kenangan yang kiranya tidak akan terulang kembali terkait segala macam. Mungkin seperti itu sih Alisa. Iya. Kalau dari segi tantangan nih, Kak, gimana tantangan terbesar dari organisasi itu khususnya di era media sosial atau di era digital saat ini? Tantangan bagi organisasi ya di era media sosial. Tentu teman-teman tantangan di organisasi di era media sosial hari ini mungkin tadi ada yang sudah disampaikan Alisa juga ya bahwa kita sering menggunakan HP hari ini banyaknya yang sifat introvert, banyaknya yang tidak ingat waktu, banyaknya kurang interaksi dengan kawan-kawan di luar, dengan masyarakat segala macam. Yang mengartikan dia sudah enak di zona nyamannya. Jadi dia tidak perlu ikut organisasi karena dia sudah enak dengan zona nyamannya untuk selalu bermain teknologi atau selalu bermain handphone, entah itu TikTok, entah itu YouTube, entah itu nonton-nonton film biasanya. Nah, artinya tantangan bagi organisasi hari ini bagaimana bisa membukakan pola pikir bahwa organisasi itu tidak hanya hal yang sifatnya membuang-buang uang, tenaga moral ataupun material, tapi bagaimana juga bisa memberikan edukasi yang bermanfaat dan juga bisa memberikan bahwa organisasi adalah hal yang kiranya menjadikan sebuah catatan untuk mengembangkan sebuah potensi diri kita yang tidak hanya lewat teknologi. Entah itu diskusi dengan teman, entah diskusi pembicaraan seperti ini, dan segala macam. Artinya itu tantangan organisasi bagaimana memberikan sebuah edukasi seperti itu. Nah, lalu menurut saya pribadi juga tantangan di organisasi hari ini, beberapa organisasi biasanya juga ada pencitraan terkait bagaimana hari ini memberikan sebuah eksistensi tentang organisasi itu. Lalu kadang pencitraan itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Nah, artinya kita menjual nama organisasi dengan pencitraan yang tidak sesuai dengan realita, itu kan sebenarnya hal yang tidak baik nih sebenarnya. Nah, ini juga merupakan tantangan organisasi untuk tidak harus sebenarnya memberikan bahwa organisasi itu selalu baik, organisasi itu selalu sifat positif, negatif, dan segala macam. Artinya tidak ada hal yang harus pencitraan di media sosial seperti ini. Mungkin seperti itu sih Alisa. Nah, jadi teman-teman tadi Kak Nawir ya, ada membahas tentang menyinggung soal pencitraan. Betul. Ini sangat menarik ya tentang pencitraan. Nah, jadi apa tips dari kakak untuk kita itu terhindar dan terjebak dari pencitraan di media sosial? Terjebak di era pencitraan ya? Iya. Kita tidak menutup kemungkinan kawan-kawan. Sebenarnya tidak organisasi saja untuk dalam pencitraan. Kita pribadi pun ataupun orang-orang di luar sana itu juga banyak kiranya terkait daripada konten-konten yang pencitraan. Sifatnya di media sosial yang lumayan baik, sifatnya di media sosial yang pengasih, penyayang, segala macam. Padahal realitanya tidak seperti itu. Itu memang kita tidak dapat memungkiri bahwa hal itu sebenarnya banyak terjadi. Nah, artinya tips kawan-kawan semua hari ini, makanya kan kita di era media sosial hari ini,
kita rentan dengan berita hoax atau berita-berita yang sifatnya itu masih belum valid ataupun masih belum fakta. Namun tips dari kakak sendiri terkait bagaimana hari ini kita, khususnya kita, diri sendiri kita ataupun organisasi kita tidak masuk dalam konten pencitraan, itu bagaimana kita hari ini bisa memporsikan diri kita sesuai dengan realita kehidupan pada umumnya kita. Nah itu cuman pencitraan ini sebenarnya tidak ke hal yang negatif aja. Artinya kita juga perlu untuk membranding diri biasanya ya, membranding diri terkait daripada setidaknya kita dilihat orang menarik, setidaknya dilihat orang kita atau bikin orang penasaran, oh seperti ini kah ternyata forum silaturahmi mahasiswa khususnya ataupun ulun pribadi misalnya terkait oh seperti ini kah Nawir itu dan segala macam. Tapi tipsnya teman-teman bahwa ketika kita mau bikin konten ataupun mau bikin terkait daripada yang kerana pencitraan, itu setidaknya sesuaikan dengan kebutuhan ataupun sesuaikan dengan pribadi kita tersendiri. Artinya sesuai dengan porsi kita pada umumnya. Ketika kita memporsikan pencitraan itu misalnya ke hal yang lebih luar biasa, tidak sebanding dengan porsi diri kita, kan itu seolah-olah menjadi hal yang dusta. Seolah itu hal yang menjadi bohong, artinya tidak masuk logika. Oh, ini kan sebenarnya tidak mampu diraih oleh Nawir, tapi dia pencitraan di Instagram seolah-olah seperti itu. Nah, artinya kan itu memberikan sebuah hal yang sifatnya dusta ataupun bohong. Nah, artinya tergantung porsikan kawan-kawan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Seberapa mampu kawan-kawan terkait daripada diri sendiri. Nah, seperti itu sih Alisa. Jadinya orang mikir bahwa memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi ya terhadap diri kita sendiri, khususnya juga dalam organisasi gitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dan kualitas diri sendiri. Jadi pesan di sini adalah jadi diri sendiri gitu. Jadilah diri sendiri kawan-kawan. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Terakhir nih? Ya. Oke, sudah tidak terasa ya? Ya, sudah tidak terasa, waktu berjalan begitu cepat ya, karena pembahasan kita di sini juga sangat luar biasa menarik. Jadi buat pertanyaan terakhir ini lebih ke penonton nih. Jadi menurut kakak apa pesan dari kakak, pesan singkat aja kepada para penonton khususnya agar lebih bijak dalam bermedia sosial khususnya mengenai organisasi, mengenai pencitraan dan lain sebagainya gitu. Oke kawan-kawan, para teman-teman media sosial daripada Forum Silaturahmi Mahasiswa yang kiranya masih nonton sampai detik ini, sampai menit ini, tentu teman-teman media sosial itu bukan hal yang kiranya seolah-olah menjadikan negatif, tidak juga hal yang seolahnya menjadikan positif, tapi hari ini media sosial bagaimana bisa mengiringi perkembangan zaman kita sesuai dengan kebutuhan kita hari ini. Artinya kawan-kawan bahwa media sosial ataupun teknologi itu juga merupakan hal penting untuk kita beradaptasi di era sekarang. Karena kita terbatasnya komunikasi, kita terbatasnya jarak dan waktu, itu pasti memerlukan media sosial. Nah, namun di dalam media sosial juga kita perlu ada tips ataupun trik terkait bagaimana kita tidak selalu terpengaruh dengan perkembangan zaman, tidak selalu terpengaruh dengan media sosial, tidak selalu terpengaruh dengan tren ataupun dengan yang sifatnya menjadikan kita harus seperti ini, kita harus seperti ini dan segala macam. Nah, artinya kawan-kawan, tips dan trik kiranya bagaimana kita bisa lebih bijak di dalam media sosial. Yang pertama, menurut saya, bagaimana hari ini kita bisa mengadaptasikan diri kita bahwa media sosial itu tidak hanya hal yang sifatnya positif. Artinya kita harus memahami dulu bahwa media sosial juga ada hal yang negatifnya. Jadi ketika kita membicarakan media sosial itu selalu hal yang positif, tanpa kita membicarakan hal yang negatifnya, kita akan selalu terbawa arus. Karena kita membicarakan bahwa media sosial ini positif-positif terus, positif terus. Padahal tidak. Karena kan ada berita hoax, ada konten-konten yang kiranya tidak layak untuk dipertontonkan, ada konten-konten yang kiranya menyebar informasi yang tidak baik, ada konten-konten yang menyebarkan fitnah dan segala macam. Artinya kita harus bijak. Kita harus juga mempunyai pola pikir yang kritis terkait menggunakan media sosial hari ini. Karena pada dasarnya kawan-kawan, media sosial itu hadir bukan untuk edukasi kita, tapi bagaimana hari ini untuk mempermudah kita beradaptasi di era sekarang. Percayalah kawan-kawan bahwa media sosial dan komunikasi itu merupakan hal yang penting juga, tapi tidak lepas penting bagaimana kita tetap belajar sesuai dengan buku, sesuai dengan Al-Quran dan hadis sunnahnya Nabi. Mungkin seperti itu Alisa secara singkat terkait daripada penutup podcast hari ini ya.
Oke, itulah pembahasan kita, yaitu podcast pada hari ini dengan tema bagaimana pengaruh media sosial terhadap organisasi. Iya. Nah, jadi just for information, jadi teman-teman, Postmatak ini akan berkelanjutan nih, Oh, berarti Kak. terus berkelanjutan ya? Betul banget. Jadi Dengan tema setelah yang sama? beda Atau oh, beda tentunya. lagi. Dengan tema-tema yang tentunya sangat luar biasa, tidak kalah menarik dengan pembahasan tema kita pada hari ini. Oke. Tuh, jadi Artinya nanti ini tidak hari ini aja. Iya. Berarti ada berkelanjutan videonya betul ya? banget. Jadi setelah ini akan ada Postmatak selanjutnya lagi dengan pembahasan yang berbeda dan tak kalah menarik dengan pembahasan kita pada hari ini. Luar biasa memang forum silaturahmi Iya, mahasiswa ya. betul banget. Ini adalah FOSMA, Forum Silaturahmi Mahasiswa. Oke. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada kali ini, kita salam silaturahmi dulu nih, Bang. Gimana? Boleh Oke, boleh banget ya. Slogannya Jadi, ya. Gini ya tangannya ya? slogannya gini. Oke, Jadi oke. ketika saya mengucapkan Forum Silaturahmi Mahasiswa, jadi kita sama-sama FOSMA gitu. Oke. Salam silaturahmi ya? Ya, salam silaturahmi FOSMA. Oke. Oke, bisa kita mulai? Boleh. Oke. Salam silaturahmi. Fosma. Oke. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu ya. Oke, tepuk tangan Oke, dulu. jadi terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton acara podcast kita sampai akhir dengan pembahasan yang sangat luar biasa menarik dan semoga ini dapat membantu arah pemikiran kita menjadi lebih Betul. terbuka mengenai media sosial khususnya dalam berorganisasi. Iya. Baik, saya Nurulisa Putri Azahra selaku host pada Postmatak kali ini bersama narasumber yang sangat luar biasa yaitu Saya Ahmad Munawir Sazali, merupakan Dimensioner Forum Silaturahmi Mahasiswa periode 2023-2024. kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.